"Mengapa kamu begitu takut?" Oleh Fidensius Gunawan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus bab 4 ayat 40. Inilah Injil suci menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Markus mengisahkan bagaimana Yesus mengajar. Ketika mengajar, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Tentu dengan harapan para murid dan pendengarnya lebih mudah mengerti dan memahami pengajaran yang diberikan. Selesai mengajar dan hari sudah petang, Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Untuk itu, mereka harus menggunakan perahu, karena yang diseberangi adalah Danau Galilea. Dalam perjalanan, tanpa diduga, tiba-tiba bertiup angin taufan nan dahsyat, serta ombak besar yang berulang kali menghantam perahu. Para murid yang telah seharian mendengar pengajaran Yesus sangat ketakutan. Rupanya segala pengajaran hanya masuk telinga, meresap dalam benak, namun belum menumbuhkan iman para murid. Yesus sampai berkomentar, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya dibaptis saat menjelang lulus SMA. Aktif sebagai legioner, terlibat kegiatan lingkungan, bahkan sering diminta menjadi fasilitator acara pendalaman iman. Tapi seperti para murid, semua ini tidak menjamin iman yang teguh. Beberapa kali saya mengalami momen merasa takut teramat sangat.
saya teringat satu peristiwa. Beberapa tahun lalu, saya membeli rumah di area Serpong dengan cara cicil ke developer sambil menunggu rumah dibangun. Saat rumah hampir selesai, karena suatu hal, saya tidak sanggup meneruskan cicilan. Beberapa kali saya berupaya melakukan negosiasi dengan developer untuk meminta uang yang saya telah bayarkan dapat dikembalikan, namun gagal. Selama proses ini, saya benar-benar takut. Karena uang yang sudah masuk ke developer terancam hangus. Artinya, saya akan mengalami kerugian sangat besar. Selama hari-hari itu, rasa takut begitu mencekam. Hingga satu momen, saya pasrah dan berserah pada penyelenggaraan ilahi. Saya hanya mohon kepada Tuhan agar kerugian tidak terlalu besar. Agar sebagian uang yang telah saya bayarkan dapat kembali. Puji Tuhan, doa saya terkabul. Bacaan hari ini sungguh menguatkan. Kita diajak untuk tidak takut. Percaya saja kepada Yesus yang sungguh penolong sejati. Serahkan seluruh masalah kita kepadanya. Beranikah kita berserah kepadanya secara total dan menerima apapun kehendaknya? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau bertanya dengan heran, mengapa kamu begitu takut? Tuhan, terima kasih Engkau menegaskan bersamamu tak ada yang perlu ditakuti. Amin.